Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga hari ini operasional penyelenggaraan haji berjalan lancar. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat religi, keluarga jemaah haji, dan rekan media di tanah air. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi update informasi operasional penyelenggaraan haji bagi jemaah, keluarga jemaah, dan rekan-rekan media di tanah air. Hingga hari ini, operasional penyelenggaraan ibadah haji memasuki hari ke-12. Jemaah Haji Indonesia gelombang 1 secara bertahap diberangkatkan ke Tanah Suci dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Cuaca di Madinah saat ini berkisar antara 28 hingga 41 derajat Celcius. Dan di Mekah 31 hingga 44 derajat Celcius. Karenanya, kami mengimbau kepada para jemaah, khususnya jemaah lanjut usia, untuk mengatur ritme ibadahnya agar tidak mengalami kelelahan, senantiasa menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, serta makan sesuai waktu yang ditentukan. Selalu pakai alas kaki saat akan keluar dari hotel dan masjid untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. Segera temui petugas dan minta bantuannya. Selalu bawa dan minum air mineral dan mengonsumsi Oralit 1 saset per hari. Jangan lupa, catat nama dan nomor hotel sebelum berangkat ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selalu kenakan identitas pengenal, terutama gelang jemaah. Upayakan selalu berkelompok dan jangan memisahkan diri. Selalu saling bantu dan tolong-menolong antar jemaah. Jangan sungkan untuk minta bantuan kepada petugas selama di embarkasi, pesawat, maupun di kota Madinah dan Mekah. Sahabat religi, keluarga jemaah di tanah air, berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, hingga tanggal 3 Juni 2023, pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, jemaah dan petugas yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 60.149 orang atau 156 kelompok terbang. Jemaah dan petugas yang masuk asrama haji hari ini sejumlah 7.011 orang dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Aceh atau BTJ sebanyak 393 orang atau 1 kloter. Embarkasi Medan atau KNO sebanyak 360 orang atau 1 kloter. Embarkasi Batam atau BTH sebanyak 374 orang atau 1 kloter. Embarkasi Palembang atau PLM sebanyak 360 orang atau 1 kloter. Embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG sebanyak 776 orang atau 2 kloter. Embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS sebanyak 814 orang atau 2 kloter. Embarkasi Solo atau SOC sebanyak 720 orang atau 2 kloter. Embarkasi Surabaya atau SUB sebanyak 1.350 orang atau 3 kloter. Embarkasi Banjarmasin atau BDJ sebanyak 330 orang atau 1 kloter. Embarkasi Kertajati atau KJT sebanyak 374 orang atau 1 kloter, dan embarkasi Makassar atau UPG sebanyak 786 jemaah atau 2 kloter. Terdapat 2 jemaah haji yang meninggal atas nama Tasmi binti Kasan Mukrim asal kloter SOC 015 dan Neneng binti Gatot Sumantajaya asal kloter JKG 07. Sehingga hingga sampai saat ini jumlah yang wafat sebanyak 10 orang. Setelah melaksanakan ibadah Arba'in, secara bertahap jemaah didorong dari Madinah ke Makkah. Hari ini sebanyak 6.277 jemaah atau 16 kloter diberangkatkan ke Mekah untuk umroh. Sahabat religi, keluarga jemaah, dan rekan-rekan media di tanah air,
Selama melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, jemaah khususnya yang lanjut usia maupun yang disabilitas dapat menggunakan sejumlah fasilitas di Masjidil Haram yang menjadi alternatif untuk memudahkan jemaah beribadah, khususnya saat tawaf dan sa'i. Jemaah haji Indonesia bisa memanfaatkan layanan sewa skuter atau kursi roda. Layanan sewa skuter sepenuhnya dikelola Masjidil Haram. Pengelola Masjidil Haram telah menyediakan jalur khusus bagi jemaah yang akan tawaf dan sa'i menggunakan skuter. Sementara bila ingin sewa kursi roda, panitia mengimbau jemaah agar menggunakan jasa sewa yang resmi. Petugas resmi ada di dalam Masjidil Haram. Mereka menggunakan seragam khusus. Abaikan bila ada tawaran sewa kursi roda dari orang yang tidak beridentitas resmi. Tarif kursi roda untuk tawaf dan sa'i berkisar antara 100 hingga 200 real Saudi. Tarif skuter untuk satu orang berkisar antara 57 hingga 115 real Saudi. Dan tarif skuter untuk dua orang antara 115 hingga 230 real Saudi. Jangan sungkan meminta bantuan petugas di sekitar Masjidil Haram bila ingin menyewa skuter maupun kursi roda. Keluarga jamaah dan masyarakat Indonesia, kami mohon doa agar para tamu Allah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam beribadah dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.